Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Terampil. 1. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil sedang memeriksa dokumen terkait kedaulatan negara di ruang udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai kedaulatan negara di ruang udara? A. Negara berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia tanpa batasan ketinggian. B. Negara berdaulat atas wilayah udara Republik Indonesia sampai ketinggian 20.000 kaki. C. Kedaulatan negara di ruang udara dibatasi oleh perjanjian internasional. D. Negara hanya berdaulat atas wilayah udara di atas daratan, tidak termasuk perairan. E. Kedaulatan negara di ruang udara hanya berlaku untuk pesawat sipil, tidak untuk militer. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 5 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Kedaulatan ini bersifat penuh dan eksklusif tanpa batasan ketinggian. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil menemukan pelanggaran terkait penggunaan pesawat udara sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan penggunaan pesawat udara sipil yang sah? A. Angkutan udara niaga. B. Angkutan udara bukan niaga. C. Kegiatan kalibrasi fasilitas bandar udara. D. Kegiatan pencarian dan pertolongan. E. Kegiatan militer dan intelijen. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 24, pesawat udara sipil dapat digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga, angkutan udara bukan niaga, kegiatan kalibrasi fasilitas bandar udara, kegiatan pencarian dan pertolongan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kegiatan militer dan intelijen bukan termasuk dalam kategori penggunaan pesawat udara sipil yang sah. 3. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil sedang mempelajari IKO Aneks 1 Personel Licensing. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis lisensi yang diatur dalam Aneks 1? A. Pilot pesawat. B. Teknisi pesawat udara. C. Pengatur lalu lintas udara. D. Pilot pesawat sport. E. Pengawas keamanan bandar udara. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa IKO Aneks 1 mengatur tentang lisensi personel penerbangan seperti pilot pesawat, teknisi pesawat udara, pengatur lalu lintas udara, dan pilot pesawat sport. Namun, pengawas keamanan bandar udara tidak termasuk dalam lisensi yang diatur dalam Aneks 1. Lisensi ini lebih terkait dengan Aneks 17 Security. 4. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil perlu memahami IKO Aneks 6 Operation of Aircraft. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari Aneks 6? A. Part I, International Commercial Air Transport, Aeroplanes. B. Part 2, International General Aviation, Aeroplanes. C. Part 3, International Operations, Helicopters. D. Part 4, Remotely Piloted Aircraft Systems. E. Part V, Balloon Operations. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa IKO Aneks 6 terdiri dari 3 bagian, Part I International Commercial Air Transport, Aeroplanes, Part 2 International General Aviation, Aeroplanes, dan Part 3 International Operations, Helicopters. Part 4 tentang Remotely Piloted Aircraft Systems tidak termasuk dalam Aneks 6, melainkan diatur dalam Aneks 18. 5. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil sedang mempelajari kriteria inspektur penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria inspektur penerbangan? A. Memiliki integritas moral yang tinggi. B. Memiliki pengetahuan teknis di bidang penerbangan. C. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di industri penerbangan. D. Lulus pendidikan dan pelatihan inspektur penerbangan.
E. Memiliki sertifikat pilot komersial. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015, kriteria inspektur penerbangan meliputi integritas moral yang tinggi, pengetahuan teknis di bidang penerbangan, pengalaman kerja di industri penerbangan, dan lulus pendidikan dan pelatihan inspektur penerbangan. Memiliki sertifikat pilot komersial bukan merupakan kriteria wajib untuk menjadi inspektur penerbangan. 6. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil harus memahami kedudukannya. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2020, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai kedudukan jabatan fungsional asisten inspektur pengoperasian pesawat udara? A. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. B. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. C. Berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional asisten inspektur pengoperasian pesawat udara. D. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur pengoperasian pesawat udara. E. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bandar udara. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2020, asisten inspektur pengoperasian pesawat udara berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional asisten inspektur pengoperasian pesawat udara. 7. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil sedang memeriksa program pelatihan sebuah perusahaan angkutan udara. Berdasarkan PM 28 Tahun 2013 PKPS bagian 121, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen wajib dalam program pelatihan? A. Pelatihan indoktrinasi dasar. B. Pelatihan darurat. C. Pelatihan perbedaan. D. Pelatihan kualifikasi. E. Pelatihan manajemen tingkat atas. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan PM 28 Tahun 2013 PKPS bagian 121, program pelatihan wajib meliputi pelatihan indoktrinasi dasar, pelatihan darurat, pelatihan perbedaan, dan pelatihan kualifikasi. Pelatihan manajemen tingkat atas bukan merupakan komponen wajib dalam program pelatihan yang diatur dalam peraturan ini. 8. Dalam proses permohonan sertifikat operator pesawat udara, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil menemukan bahwa pemohon belum melengkapi salah satu dokumen. Berdasarkan PM 33 Tahun 2022 PKPS bagian 119, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dokumen wajib dalam permohonan sertifikat operator pesawat udara? A. Dokumen spesifikasi operasi. B. Manual operasi. C. Program pelatihan. D. Sistem manajemen keselamatan. E. Rencana bisnis 5 tahun ke depan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan PM 33 Tahun 2022 PKPS bagian 119, dokumen wajib dalam permohonan sertifikat operator pesawat udara meliputi dokumen spesifikasi operasi, manual operasi, program pelatihan, dan sistem manajemen keselamatan. Rencana bisnis 5 tahun ke depan bukan merupakan dokumen wajib dalam permohonan sertifikat operator pesawat udara. 9. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil sedang mempelajari kualifikasi inspektur operasi penerbangan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 184 Tahun 2021, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kualifikasi wajib bagi inspektur operasi penerbangan? A. Memiliki lisensi penerbang yang masih berlaku. B. Memiliki pengalaman minimal 3.000 jam terbang. C. Lulus pelatihan inspektur operasi penerbangan. D. Memiliki rating pesawat terbang multi-engine. E. Memiliki gelar sarjana teknik penerbangan.
Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 184 Tahun 2021, kualifikasi wajib bagi Inspektur Operasi Penerbangan meliputi memiliki lisensi penerbang yang masih berlaku, pengalaman minimal 3.000 jam terbang, lulus pelatihan Inspektur Operasi Penerbangan, dan memiliki rating pesawat terbang multi-engine. Memiliki gelar sarjana teknik penerbangan bukan merupakan kualifikasi wajib. 10. Dalam melaksanakan audit terhadap pemegang sertifikat operator pesawat udara AOC, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil menemukan beberapa temuan. Berdasarkan Kepulauan 263 tahun 2021, apa langkah pertama yang harus dilakukan setelah menemukan ketidaksesuaian? A. Langsung mencabut sertifikat operator pesawat udara. B. Memberikan sanksi administratif. C. Menyampaikan temuan kepada pemegang AOC dan meminta tindakan korektif. D. Melaporkan temuan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara. E. Mengumumkan temuan kepada publik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Kepulauan 263 tahun 2021, langkah pertama setelah menemukan ketidaksesuaian adalah menyampaikan temuan kepada pemegang AOC dan meminta tindakan korektif. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang AOC untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut sebelum tindakan lebih lanjut diambil. 11. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil sedang melakukan pemeriksaan terkait penegakan hukum di bidang penerbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, siapakah yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan? A. Hanya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Hanya penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan. C. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan. D. Hanya inspektur penerbangan. E. Jaksa penuntut umum. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 399, penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan. 12. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara terampil perlu memahami IKO Aneks 19 Safety Management. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dari Safety Management System SMS menurut Aneks 19? A. Safety Policy and Objectives. B. Safety Risk Management. C. Safety Assurance. D. Safety Promotion. E. Safety Investigation. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut IKO Aneks 19, 4 komponen utama Safety Management System SMS adalah Safety Policy and Objectives, Safety Risk Management, Safety Assurance, dan Safety Promotion. Safety Investigation bukan merupakan komponen utama SMS, melainkan bagian dari proses Safety Assurance.